suatu kaum yang hidup di dunia kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Bumi tempat mereka hidup masih menjadi misteri. Tidak ada yang kita ketahui tentang tempat itu, melainkan bahwa tempat itu telah dibangun dinding besar yang menutupinya. Disebutkan bahwa keluarnya mereka dari tempat terkurungnya itu bergantung pada satu hal, yaitu menyelesaikan upaya penggalian dinding yang sudah dan sedang berlangsung selama ribuan tahun. Semua umat manusia takut terhadap keburukan dan kekejaman mereka. Mereka sempat terlibat dalam 2 peperangan besar, kemudian menghilang. Dan saat ini kita sedang menanti peperangan terakhir yang akan jauh lebih banyak pertumpahan darah di dalamnya. Inilah teka-teki kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kaum Ya'juj dan Ma'juj, kaum yang penuh dengan teka-teki dan rahasia yang mengerikan, yang menjadi salah satu tanda berakhirnya dunia. Negeri mereka lenyap tak terlacak, dan letaknya masih menjadi perdebatan dari kalangan ulama. Ada yang menyebutkan bahwa mereka berada di daerah Cina, dan yang lebih mengherankan, tidak sedikit yang menganggap bahwa mereka bukan berasal dari kalangan manusia. Di balik semua teori dan perdebatan tersebut, satu hal yang pasti adalah bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj akan menciptakan sebuah tragedi berdarah yang ditakuti oleh seluruh manusia. Dalam episode kali ini, kita akan menyinggung tentang beberapa hal. Yang pertama, siapakah sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj itu? Yang kedua, sifat dan karakteristik mereka. Yang ketiga, peperangan yang disebut-sebut bahwa merekalah yang mengobarkannya, dan klaim tentang keluarnya mereka sejak beberapa waktu silam. Dan yang terakhir, kebinasaan mereka yang mengerikan. Jadi, siapakah kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut? Dan kenapa seluruh manusia takut akan kemunculannya? Kisah Ya'juj dan Ma'juj bermula dari zaman pertama manusia, sebelum terjadinya banjir bah. Garis keturunan Ya'juj dan Ma'juj bersambung sampai ke Yafis, yang merupakan salah satu putra Nabi Nuh alaihi salam. Mereka dikenal dengan kekuatan dan kekejamannya, serta kecintaan mereka terhadap peperangan dan pertumpahan darah, di mana selama bertahun-tahun mereka menyebarkan kerusakan di muka bumi. Karena keburukan mereka itulah, orang-orang menganggap bahwa mereka bukanlah manusia dan tidak memiliki sifat kemanusiaan, karena kerusakan dan ketakutan yang telah mereka sebarkan ke penjuru bumi. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk memerangi kaum Ya'juj dan Ma'juj, karena jumlah mereka yang sangat banyak, serta kekuatan mereka hingga mereka pun menjadi ancaman besar bagi semuanya. Tahun demi tahun berlalu, dan bumi dipenuhi dengan kerusakan yang mereka timbulkan, serta ketakutan yang mereka sebarkan. Mereka pun bergerak dengan cepat dari satu daerah ke daerah lain untuk membunuh orang-orang yang ditemui mereka, hingga akhirnya datanglah Zulkarnain. Allah SWT berfirman, "Qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda?" Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka." Zulkarnain memiliki pasukan besar dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sebuah perjalanan yang mereka lakukan, mereka bertemu dengan satu kaum yang tinggal dekat dengan pemukiman Ya'juj dan Ma'juj, yang disebutkan bahwa tempat tersebut terletak di belakang 2 gunung besar. Kaum itu merasa tersiksa dengan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pun ingin membuat batasan dengan kaum perusak itu. Mereka kemudian mengajukan kepada Zulkarnain sejumlah uang sebagai imbalan
jika Zulkarnain mampu menyelamatkan mereka dari kekejian Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pun mengusulkan kepada Zulkarnain untuk membuat sebuah dinding penghalang yang akan melindungi mereka dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimanakah tanggapan Zulkarnain atas permintaan itu? Ya, dia pun setuju untuk membantu mereka. Tetapi dia menolak imbalan harta yang ditawarkan kepadanya. Disebutkan bahwa dia akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah dinding penghalang yang akan membatasi Ya'juj dan Ma'juj dengan dunia luar sepenuhnya, sebagai kurungan dan penjara bagi Ya'juj dan Ma'juj yang berada di belakang gunung tersebut. Tetapi dengan satu syarat, yaitu mereka harus membantu Zulkarnain dan pasukannya dalam membuat dinding penghalang tersebut, bantuan dalam bentuk tenaga dan sumber daya alam yang mereka miliki. Karena Zulkarnain akan membangun dinding penghalang tersebut dan membutuhkan banyak logam dalam pembangunannya. Bagaimanakah tahapan yang dilalui oleh Zulkarnain dalam pembangunan dinding penghalang tersebut? Dia membuat dinding penghalang itu dalam 5 tahapan. Tahapan pertama, disebutkan bahwa Zulkarnain memilih satu titik yang paling strategis di antara 2 gunung yang ada. Tahapan kedua, dia mengumpulkan bebatuan dan potongan-potongan besi dalam jumlah sebanyak mungkin. Tahapan ketiga, semua bahan yang telah disiapkan tersebut diletakkan pada posisi yang telah ditentukan hingga ketinggiannya sejajar dengan 2 gunung besar yang ada. Tahapan yang keempat, Zulkarnain menyalakan api besar untuk melelehkan besi yang kemudian mengisi seluruh celah di antara batu-batu yang diletakkan itu, sehingga terbentuklah dinding penghalang yang kokoh. Tahapan yang kelima dan yang terakhir, dia menuangkan tembaga cair di atas dinding penghalang tersebut yang menjadikan dinding itu kuat tak terkira. Allah Ta'ala berfirman, "Atuni zubar al-hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitra." Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu." Demikianlah, akhirnya Ya'juj dan Ma'juj diasingkan oleh Zulkarnain dari dunia luar. Sejak saat itu pun, mereka senantiasa berusaha untuk melubangi tembok itu sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimanakah sifat dan karakteristik Ya'juj dan Ma'juj yang sebenarnya? Riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj menyebutkan tentang sifat-sifat mereka yang sangat mengerikan, di mana disebutkan bahwa ketika mereka keluar, mereka akan memenuhi bumi dengan jumlah mereka yang sangat banyak. Jika umat manusia di bumi ini dibandingkan dengan Ya'juj dan Ma'juj, maka seluruh umat manusia yang ada saat ini hanya sejumlah 1:9 dengan umat Ya'juj dan Ma'juj. Dalam beberapa riwayat lain juga disebutkan bahwa semua yang berhadapan dengan pasukan Ya'juj dan Ma'juj akan mati. Di tangan mereka banyak bangsa yang akan binasa. Kezaliman akan merajalela di muka bumi selama bertahun-tahun, sampai tiba waktu kebinasaan mereka, yang akan kita sampaikan rinciannya dalam episode kali ini insya Allah. Dan hal yang paling menakutkan lagi adalah bahwa kemunculan Ya'juj dan Ma'juj merupakan tanda datangnya kiamat dan berakhirnya kehidupan di dunia. Sifat fisik Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam beberapa hadis bahwa mereka adalah orang-orang dengan perawakan besar, muka lebar dan bulat, serta mata yang sipit. Rambut mereka hitam kemerah-merahan. Adapun sifat yang menyebutkan bahwa sebagian Ya'juj dan Ma'juj berukuran sangat besar dan tinggi seperti tingginya pohon kelapa, sementara sebagian yang lain sangat pendek. Ada pula yang memiliki 2 telinga yang sangat lebar, hingga ketika tidur dia pun beralaskan telinganya dan berselimutkan telinga yang satunya lagi. Tetapi cerita-cerita tersebut bersumber dari sebuah hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Tabrani. Lokasi mereka berkenaan dengan lokasi tempat mereka dikurung. Hal ini merupakan teka-teki terbesar yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj hingga saat ini. Tetapi insya Allah kita akan mengupas tentang hal ini dalam episode lain di channel ini. Setelah membahas tentang siapakah Ya'juj dan Ma'juj,
serta mengetahui tentang sifat dan fisik mereka, sekarang kita akan membahas tentang peperangan yang telah dikobarkan oleh mereka dan legenda tentang keluarnya mereka sejak beberapa waktu silam. Secara singkatnya, disebutkan bahwa kaum Ya'juj dan Ma'juj telah mengobarkan 2 peperangan besar, dan saat ini kita tengah menantikan peperangan mereka yang ketiga, yang merupakan pertempuran terbesar dan yang menimbulkan paling banyak kerusakan dan paling banyak menumpahkan darah. Benarkah hal tersebut? Peperangan Ya'juj dan Ma'juj yang pertama terjadi di masa awal lahirnya umat manusia, dan yang berakhir dengan diasingkannya mereka oleh Raja Zulkarnain. Kapankah peperangan kedua yang terjadi setelah itu berlangsung? Disebutkan bahwa peperangan Ya'juj dan Ma'juj yang kedua dikobarkan oleh anak keturunan mereka atau saudara-saudara sebangsa mereka yang tidak ikut terkurung di belakang dinding Zulkarnain kala itu. Berikut rinciannya. Setelah berlalunya beberapa tahun sejak Zulkarnain membangun dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj, sejak waktu itu kaum-kaum itu pun berubah dan berganti generasi hingga sampai pada masa kekaisaran Mongol, tepatnya pada masa Genghis Khan. Sebagian percaya bahwa Genghis Khan merupakan keturunan dari nenek moyang yang sama dengan Ya'juj dan Ma'juj, yaitu Yafis, putra Nabi Nuh alaihi salam. Dan yang lebih menarik perhatian adalah kemiripan sifat antara bangsa Mongol dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj, baik dari sifat fisik maupun karakteristik mereka. Genghis Khan pun membawa pasukannya memasuki beberapa peperangan panjang dan berdarah dengan korban mencapai jutaan orang. Kekejaman bangsa Mongol berlangsung selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Genghis Khan, hingga akhirnya kepemimpinan pun berpindah ke cucunya, yaitu Hulagu, yang juga mengorbankan banyak peperangan berdarah untuk memperluas kekuasaannya dan menguasai seluruh dunia. Melihat kenyataan yang disaksikan oleh umat manusia dari kekejaman bangsa Mongol, mereka pun sampai ke negeri kaum muslimin dan menyebarkan kebengisan mereka serta pembunuhan tanpa belas kasih. Hingga banyak orang-orang yang menganggap bahwa dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah berhasil mereka runtuhkan, sehingga mereka pun keluar dari dinding penghalang tersebut. Peperangan dan penyerangan tersebut akhirnya berakhir dengan pertempuran Ain Jalut yang fenomenal, dan kalahnya pasukan Mongol di tangan kaum muslimin dari tentara Mamluk di Mesir. Yang kemudian setelah itu pasukan Mongol pun berangsur-angsur mundur dari negeri kaum muslimin. Kekalahan pasukan Mongol tersebut menjadikan orang-orang kemudian menyadari bahwa kaum Ya'juj dan Ma'juj masih belum keluar dari dinding penghalang Zulkarnain, karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj menceritakan tentang perjalanan mereka di muka bumi dengan bentuk yang berbeda. Jadi, apakah hubungan antara Mongol dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj? Al-Balazuri menyebutkan bahwa bangsa Mongol, bangsa Cina, bangsa Saqalibah, dan Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Yafis, putra Nabi Nuh alaihi salam, sesuai dengan kesepakatan ahli sejarah. Maka, kapankah Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dan bagaimanakah mereka akhirnya akan binasa? Hakikat Ya'juj dan Ma'juj masih dipenuhi dengan misteri, karena ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang ada hanya menyingkap sedikit dari sisi kehidupan mereka. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa jumlah Ya'juj dan Ma'juj tak terkira banyaknya, dikarenakan tidak ada seorang pun dari mereka yang mati sampai mendapati anaknya berjumlah 1000 orang dan telah mampu untuk membawa senjata. Tetapi riwayat tersebut merupakan riwayat yang lemah. Bahkan Ibnu Adi menyebutkan bahwa riwayat tersebut adalah riwayat palsu. Kaum Ya'juj dan Ma'juj memiliki pemimpin yang ditaati. Setiap pagi mereka mulai berusaha untuk melubangi dinding penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain dengan tujuan untuk merobohkannya. Di sore hari mereka berhenti dan berencana untuk melanjutkan keesokan harinya. Tetapi keesokan harinya dinding penghalang itu menjadi lebih kokoh dan lebih kuat dari sebelumnya. Demikianlah yang mereka lakukan setiap hari, hingga datanglah hari yang ditakdirkan oleh Allah SWT menjelang datangnya hari kiamat, yaitu hari diizinkannya mereka untuk keluar. Pada hari tersebut, ketika mereka berhenti melubangi dinding itu di sore hari, pemimpin mereka berkata, "Kita akan melanjutkan besok untuk melubanginya, insya Allah." Keesokan harinya, ketika mereka mendatangi dinding itu lagi, mereka melihat bahwa lubang yang mereka buat masih ada, sehingga kemudian mereka pun berhasil untuk menembus dinding tersebut, yang menjadi penanda semakin dekatnya hari kiamat. Sebelum membahas tentang binasanya kaum Ya'juj dan Ma'juj,
kita akan mengenal kisah menarik tentang keluarnya mereka dari tempat pengasingan itu dan jumlah mereka yang tak terkira. Saking banyaknya jumlah mereka, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa mereka minum dari danau Tiberias. Orang pertama yang melewati danau tersebut mulai meminum dari air danau itu, dan orang terakhir dari rombongan itu tidak mendapati setetes air pun dari danau yang telah diminum oleh mereka. Danau itu pun habis mengering. Kita lanjutkan. Bagaimanakah akhirnya Ya'juj dan Ma'juj akan binasa? Setelah mereka keluar dari dinding penghalang itu, mereka pun menyebarkan kerusakan di seluruh penjuru dunia yang tidak dapat kita bayangkan. Mereka akan menyebarkan rasa takut di hati semua umat manusia. Hingga akhirnya orang-orang pun akan berdoa meminta kepada Allah SWT agar diselamatkan dari keburukan kaum tersebut. Allah SWT pun mengabulkan doa mereka dan mengirimkan cacing yang keluar di kepala mereka dan membinasakan mereka semua. Dengan demikian, berakhirlah Ya'juj dan Ma'juj secara keseluruhan. Inilah sebagian besar hal yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj, dan hanya Allah lah yang mengetahui kebenarannya.